Nama saya Argito Ranting. Kebetulan saya di Yayasan IAR ini sebagai operasional direktur. YARI itu ada ataupun YARI itu dibentuk itu pada tahun 2006. Di bulan Juni ya 2006, tanggal 16. Walaupun saat itu kita belum punya legalitas yang kuat secara hukum ya, masih di dalam proses. YARI itu kami bentuk karena kita sangat peduli dengan satwa liar, terutama pada saat itu dengan makakai atau monyet ekor panjang. Karena di saat itu monyet ekor panjang ini sangat banyak dan sangat umum sekali dijual di pasar-pasar, di pasar manapun di Pulau Jawa. Dan juga banyak topeng monyet kan pada saat itu. Itu alasannya kenapa YARI dibentuk, karena banyaknya satwa liar yang diperdagangkan secara bebas. IAR berkontribusi itu ada di Bandar Lampung, ada di Ketapang, ada di Kabupaten Melawi, ada di Kabupaten Sintang. Kegiatan yang IARI lakukan selama ini, khususnya IAR Ketapang, jadi kita ada beberapa kegiatan ya. Pertama itu menjadi tugas pokok kita itu tentunya merawat satwa yang ada di kandang ya, yang lagi direhabilitasi. Dan yang kedua kita bergerak di edukasi. Nah, edukasi ini banyak kegiatan. Kita ada kunjungan ke semua sekolah-sekolah yang ada di desa penyangga. Dan kita juga ada pendampingan masyarakat, Komdev, untuk mendamping mereka terkait dengan pertanian ya. Jadi bagaimana caranya supaya mereka juga ikut era milenial untuk pertanian seperti itu. Tidak ketinggalan maksudnya seperti itu. Saudara, kebakaran lahan kembali terjadi di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Lahan seluas 15 hektar diduga sengaja dibakar oleh kebakaran hutan dan lahan terjadi di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Lahan terbakar ini merupakan lahan kosong dan perkebunan kelapa sawit milik warga yang diperkirakan seluas 17 hektar. Waktu berjam-jam dari pukul 10 pagi hingga pukul 5 petang. Pembalakan liar dalam hutan alam gambut masih terus berlangsung. The Power of Mama atau TPOM biasa kami singkat, itu adalah gabungan dari mama-mama atau ibu-ibu yang kami beri nama atau mereka menamakan diri juga sebagai The Power of Mama. Tanggal 8 Juni 2022 ya. Itu baru terbentuk awal mulanya. The Power of Mama itu kesehariannya kegiatannya itu patroli tentang karhutbunla atau kebakaran hutan dan lahan dan perkebunan. Juga ada kegiatan sosialisasi, juga ada kegiatan tentang penyertahuan tentang lingkungan. Jadi sebenarnya adalah agen of change untuk kaum perempuan yang kita anggap atau kita masukkan di kegiatan atau pemberdayaan perempuan, woman empowerment seperti itu. Kami sebagai komunitas dari TPOM itu disebutnya Relawati Api. Dibentuknya TPOM ini untuk menjaga dari lingkungan. Jangan sampai ada perlakuan masyarakat untuk membakar hutan dan lahan secara sembarangan. Nah, dari itu saya merasa terpanggil rasa sosial kami untuk mengikuti dari komunitas ini karena ada pengalaman pribadi. Itu sebelum ada TPOM ini luar biasa sekali masyarakat itu dalam membakar lahan ya. Sampailah ibarat kata waktu itu tahun 2018 sama 2019 menyumbang asap yang luar biasa sehingga berpengaruh dengan kesehatan. Nah, terutama untuk anak-anak lah ya. Nah, di situ. Lingkungan kami sebelum adanya TPOM itu paling sering ada kebakaran. Nah, sekarang semenjak kami berpatroli di sini ya alhamdulillah bersyukur kita saling menjaga, jangan sampai ada kebakaran lagi yang luar biasa. Adapun kami berpatroli di sini giliran rolling, tidak semua anggota 8 orang itu yang turun. Kalaupun ada yang melakukan pembakaran yang sangat luar biasa, luas lahan itu kami tetap turun semua, terjun langsung ke lapangan, membantu dari kawan-kawan Manggala Agni, kawan-kawan dari IAR, MPK, nah, untuk memadamkan kebakaran tersebut. Dan kami sebenarnya tidak memadamkan, cuma ibarat katanya membantu dari segala logistiknya apa segala lah ya, yang semampu yang sebisa kami bantu. Nah, dari bentuk sosial kami terhadap lingkungan tersebut. Adapun kendala di lapangan yang sering kami temui,
Medannya sangat luar biasa ya, tatkala musim hujan, itu kami ketemu jalan-jalan yang licin. Tatkala musim kering begini, nah itu sangat luar biasa sekali panasnya. Tapi kami sebagai relawati api ya tetap semangat. Ya, sebagai the power of mama, memang ibarat kata sebutannya relawati api, ya kami ibarat kata rela bersosial dengan masyarakat. Adapun yang sering kami lakukan patroli bukan hanya sekedar memantau. Nah, ya bukan hanya sekedar memantau dari titik api, tapi kami juga ibarat kata memberikan sosialisasi kepada masyarakat, kepada warga untuk ibarat kata ya memperlakukan lingkungan itu dengan baik. Nah, karena kita ibarat kata yang hidup itu bukan hanya manusia, tapi juga ibarat kata ada hewan lain yang harus kita kasihi. Kami asal ini dari Dapur Mama ini, permulanya kami berkelompok sebagai ibu tani semulanya. Awalnya Dokter Kamelia itu maunya mama-mama yang jadi relawati api, memantau api di pemukiman atau lahan pertanian. Kalau ada kejadian di lapangan, kami menelpon Pasdes pemberitahuan ada terjadinya kebakaran. Terus kami turunlah bareng-bareng sama teman-teman yang lainnya. Kalau lingkungan ibu sebelum adanya Dapur Mama, lingkungannya kalau ada kebakaran ya tidak ada yang memantau. Terus segalinya ada Dapur Mama masuk di Desa Sukamaju itu terkendali. Kami di sini difasilitasi oleh IARI seperti kendaraan, handphone, dan kami di sini juga diajarin sama IARI itu latihan drone. Ya alhamdulillah mama-mama bisa di sini bisa dapat memantau api di mana-mana. Sebagai tim pendukung, walaupun saya bukan perempuan ya, tapi saya juga mendukung kesetaraan gender. Harapan saya perempuan yang ada di Indonesia, khususnya diwakili oleh The Power of Mama juga, bisa menginspirasi ke depannya, terus-terus menginspirasi, bisa jadi itu tadi agent of change umumnya Indonesia dan lebih luasnya globalnya dunia. Jadi harapan kami ke depannya ibu-ibu ini atau mama-mama ini sebagai agen untuk perubahan, yaitu perwakilan dari perempuan. Baik itu lingkungan, baik itu sosial, ekonomi maupun ekologi. Saya dari tamatan dari SMA, saya langsung kerja logger selama beberapa tahun, sekitar 2 tahun lah. Kumpulkan uang dari hasil logger untuk berjualan keliling. Akhirnya dapat tawaran dari Bang Ari, koordinator program di TNBBR, untuk mengikuti pelatihan di Ketapang. Karena saya itu bekerja logger itu dengan secara terpaksa. Logger itu sangat terpaksa kita lakukan karena memang sulit mencari pekerjaan kan, tidak memiliki itu pendidikan. Jadi kalau menurut saya sangat beda jauh juga, dikarenakan kita di kayu itu banyak mendapatkan jaringan yang luas itu, wawasan juga dari pemateri kan. Kalau untuk logger itu sangat terpaksa kita lakukan karena memang di sini hanya 2 aja mata pencarian orang-orang di sini. Sebenarnya anak kayu itu adalah dari anak-anak yang putus sekolah, tidak bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi karena dari faktor ekonomi juga kan. Sebenarnya sih banyak solusi untuk lanjut, tapi karena kita tidak terlalu kreatif, jadi kita memilih untuk bekerja sendiri karena menurut pemikiran kita tuh punya uang sendiri itu lebih enak. Akhirnya kita memutuskan untuk ikut ke anak kayu karena rasa bekerja sebagai logger itu terlalu susah. Akhirnya kita mengembangkan skill agar kita ke depan mudah untuk mencari pekerjaan. Pendampingan yang kita lakukan itu juga pendampingan pertanian untuk yang rentan masuk hutan, yang logger atau yang hunter atau yang tambangan emas tanpa izin, laman mining mungkin, itu juga yang harus kita kurangi. Tidak lagi membuka hutan tetapi melindungi hutan. Nah, pemilihan lahan juga itu pemilihan lahan yang sebenarnya lahannya lahan tidur,
tapi harus kita olah menjadi lahan yang bagus kayak gitu. Jadi lahan yang tidur itu efektif dengan cara kita tidak membuka hutan-hutan lagi. Kita juga membuat pupuk organik yang bahan-bahannya sendiri ada di lingkungan masyarakat kita, pupuk organik cair, pupuk organik padat. Nah, dalam tahap kita menanam biasanya pasti ada permasalahan pada tanaman kita. Di sini dari tim pertanian di Komdev IARI, kita juga melakukan salah satunya dengan pembuatan pestisida nabati. Cara kerjanya, terutama yang pertama harus kita lakukan itu garap lahan. Garap lahan, kita bangun lahan dulu untuk bisa menanam tanaman yang ditanam itu. Belajar bikin pupuk mol, waktu kita di Ketapang nih, kita bikin pupuk mol, kita nanam kangkung, kita balikkan pupuk kompos, terus kita buang gulmanya di bedengan, terus kita bikin pondok untuk menutupi tanaman supaya tidak diganggu oleh kunang-kunang. Kita juga belajar tentang stek kan, cara membuat stek dari lada yang bisa ditanam dari itu jalannya saja kan, dibuat stek. Kita juga belajar pencampukan, penanganan hama penyakit dari tanaman juga, dan untuk kita juga belajar membuat pestisida juga. Pestisida nabati ya dari alam-alam sekitar. Kalau untuk serangga kayak tuba akar, kayak gadung, kayak brotowali, kayak daun nangka, itu kalau yang sifatnya untuk serangga. Tapi kalau yang sifatnya untuk penyakit, penyakit itu kita bisa gunakan lengkuas, daun ketepeng, terus kunyit. Tinggal kita proses saja cara memprosesnya. Gitu. Agar kami bisa menjadi contoh untuk masyarakat yang ada di Desa Nusa Poring, Mawang, bahwa bertani di satu lahan, kalau betul-betul kita melakukan itu, kita bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Itu. Satwa liar itu atau biodiversity lainnya bisa bertahan hidup di alam kalau kita bisa menjaga alamnya, bisa menjaga habitatnya. Nah, untuk menjaga habitat satwa liar itu kita harus bisa bekerja sama dengan masyarakat. Masyarakat yang menjadi subjek yang paling penting, karena dari masyarakat yang berdampingan dengan habitat satwa liar itu ada kunci untuk bisa melestarikan satwa liar itu. Jadi program kami banyak pendampingan ke masyarakat, membantu mencari alternatif yang berkelanjutan, yang tidak merusak alam. Fungsi dari masing-masing orang, semua kita punya fungsi bagaimana kita bisa menyebarkan message tentang alam dan pentingnya untuk konservasi dan konservasi alam dan lingkungan. Sumbing dari Jawa datang ke Cibu bawa kepiting 2 ekor, jajah budel belang api, hidung gigi ronggang, sapi ketawa dolong di